Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Iksan. Saya Fadli. Saya Zidan Putra Ramadan. Dan saya Muhammad Miftah Ramdhani. Halo. Selamat menyaksikan guys. Bye. Kamu sedang apa, Fadli? Ya olahraga lah. Kenapa olahraga tidak tinggal saja? Hanya kenapa kan sama-sama mengeluarkan keringat? Tahu nggak sih, ada manfaat lainnya? Apa tuh manfaatnya? Karena ketika kita berolahraga di pagi hari di bawah sinar matahari, akan mendapatkan sinar ultraviolet yang bagus untuk tubuh kita. Oh gitu ya San. Terima kasih ya. Itulah yang dikatakan Iksan. Berolahraga di pagi hari antara jam 8 kisaran sampai jam 10 pagi selama 15 menit memungkinkan tubuh mendapatkan paparan sinar ultraviolet dalam jumlah yang aman. Manfaat utamanya adalah membantu tubuh memproduksi vitamin D, dapat membuat tulang menjadi sehat dan sistem kekebalan tubuh menjadi kuat. Paparan sinar UV pada pagi hari juga lebih aman karena intensitasnya lebih rendah dibandingkan siang hari, sehingga mengurangi resiko kerusakan kulit. Gimana, Fadli? Oh iya, kamu kan matahari olahraga nih berkeringat sudah. Terima kasih ya San ilmunya. Ngapain kau? Duduklah sini nanti. Oh, main apa? Boleh terangnya saya apa mau? Tahu kenapa juga? Oh, dekatnya juga matamu. Tahu kenapa juga? Mataku bukan matamu. Loh, kenapa kalian? Loh, kenapa kalian? Inilah dikasih tahu matanya dekat betul dengan HP. Mana dia motot juga. Kau matamu juga matanya. Oh, betul kata Fadli itu. Main HP jangan dekat-dekat, rusak matamu nanti bro. Itulah dikasih tahu. Kak betul kan? Masih ada kah penjelasannya? Adalah. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 700 nanometer. Ketika kita menggunakan HP atau perangkat elektronik lainnya, layar perangkat tersebut memancarkan cahaya tampak, terutama cahaya biru yang dapat memengaruhi mata dan tubuh. Berikut adalah beberapa efek cahaya tampak, terutama cahaya biru dari HP. Kesehatan mata. Cahaya biru dari HP dapat menyebabkan ketegangan mata digital, yaitu digital eye strain, yang mengakibatkan mata lelah, kering, dan iritasi setelah penggunaan jangka panjang. Ini karena cahaya biru memiliki energi yang lebih tinggi dan lebih sulit difokuskan oleh mata. Kesehatan kulit. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa paparan cahaya tampak dalam jumlah yang cukup besar, terutama cahaya biru, dapat berkontribusi terhadap penuaan kulit karena peningkatan stres oksidatif pada sel-sel kulit. Penggunaan fitur night mode atau blue light filter pada HP dapat membantu mengurangi efek negatif. Fadli. Ya, kenapa nih? Fadli, kamu sedang apa? Nih lagi dengerin Tokia. Apa? Oh, lagi dengerin radio kah? Iya, dia. Oh, bolehkah aku duduk sini? Oh, boleh. Fadli, aku mau ngasih tahu nih. Oh, bentar, aku kecilin suara dulu ya. Oh iya, halo. Nah, udah. Apa tuh? Nah, kamu kan tadi sedang mendengarkan radio nih. Iya. Kamu tahu nggak sih radio tuh dikirim lewat apa?
Tahu. Ah, nah, nah, kebetulan nih aku mau ngasih tahu tadi. Tahu apa? Nah, kan tadi kamu sedang mendengarkan radio tuh. Nah, aku di sini mau jelasin kalau radio itu yaitu menerima sinyal dari suatu alat. Nah, radio itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, radio AM. Radio AM. Radio AM itu adalah amplitudo modulation, yang dimana karakteristiknya itu yaitu mempunyai frekuensi yang cukup jauh, tetapi banyak kekurangannya. Kekurangannya itu seperti dia gampang terganggu sinyalnya itu. Misalnya ada hujan atau ada pegunungan, bahkan kualitas suaranya pun tidak terlalu jernih. Oh, jadi dia tergantung dengan cuaca gitu. Iya. Nah, yang kedua yaitu adalah radio FM. FM itu sendiri yaitu adalah frekuensi modulation, yang dimana radio FM ini adalah radio modern pada saat ini. Mengapa? Karena radio ini di fungsi karakteristiknya itu yaitu mempunyai salah satu yaitu suaranya lebih jernih. Nah, hanya saja dia tuh jaraknya itu tidak terlalu banyak. Jadi maksudnya tidak terlalu hanya titik-titik tertentu saja yang bisa Jadi dia mendapatkan. titik tertentu gitu. Iya, betul. Oh, jadi jangkauannya nggak panjang gitu. Nah, seperti itu. Kenapa kau? Jatuh, ay. Sini. Aku patah nih. Sok tuh bagus nih. Matamu punya mata X-ray gak? Aku patah nih. Ay, sok tuh bagus nih. Matamu punya mata X-ray gak? Apa mata X-ray itu? Jadi mata X-ray itu Yang sinar X. Oh, sinar X. Sinar X atau sinar ronsen adalah jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek, antara 0,01 hingga 10 nanometer, yang membuatnya memiliki energi tinggi. Karena energi tersebut, sinar X mampu menembus banyak material, termasuk jaringan tubuh, tetapi biasanya terhalang oleh tulang dan logam. Fungsi utama sinar X yang pertama adalah penggunaan medis, digunakan dalam radiografi untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh seperti tulang guna mendiagnosis patah tulang atau penyakit. Keamanan digunakan di bandara untuk memeriksa isi bagasi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan inframerah. Karena kita di sini sudah mendatangkan narasumbernya. Dari itu kita akan sesi tanya jawab. Apa sih itu inframerah? Nah, yang pertama tuh komunikasi. Digunakan dalam remote control, perangkat komunikasi, nirkabel, dan sensor. Dan kedua, pendeteksian panas. Banyak digunakan dalam kamera thermal untuk mendeteksi panas dari objek. Dan yang ketiga, kesehatan. Digunakan dalam terapi panas untuk meredakan nyeri otot atau sirkulasi darah. Nah, berarti kan itu kita udah mengetahui kan apa itu pengertiannya. Maka dari itu saya mau nanya nih, apa sih fungsi utama inframerah itu? Nah, itu digunakan dalam remote control, perangkat komunikasi, nirkabel, dan sensor. Oh, itu ya? Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz hingga 300 GHz atau memiliki panjang gelombang sekitar 1 meter
1 meter intramerah dalam spektrum elektromagnetik. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang gelombang mikro. Lalu, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik gelombang mikro memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan gelombang radio sehingga memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini membuat gelombang mampu membawa lebih banyak informasi dan digunakan dalam berbagai teknologi komunikasi. Penerapan penggunaan gelombang mikronya seperti apa? Penggunaan komunikasi gelombang mikro banyak digunakan dalam komunikasi nirkabel, termasuk jaringan Wi-Fi, sinyal telepon seluler, dan radar. Karena frekuensi yang tinggi, gelombang mampu membawa data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Pemanasan makanan. Dibaca juga. Ya, baca. Memanfaatkan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro ini diserap oleh air, bergetar, dan menghasilkan panas. Radar. Gelombang mikro digunakan dalam radar untuk mendeteksi objek, mengatur kecepatan, dan menunjukkan jarak. Radar ini sering digunakan dalam penerapan navigasi maritim dan cuaca. Keuntungan dan kerugian apa yang didapat dari gelombang mikro? Keuntungan dan kerugian, yang pertama adalah keuntungan. Dapat membawa sinyal dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh tanpa banyak gangguan, serta mampu menembus berbagai kondisi cuaca. Dan kedua adalah kerugiannya. Kerugiannya adalah rentan terhadap interferensi jika ada halangan fisik seperti gedung atau pegunungan yang melindungi lintasan gelombang. Oke, baik, terima kasih. Apa itu sinar gamma? Nah, sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik dengan energi yang paling tinggi dan panjang. Gelombang paling pendek di bawah 0,01. Terus, sinar ini dihasilkan dari pelurahan radioaktif inti atom dan dari peristiwa kosmik seperti ledakan bintang. Terus apa itu sih fungsi sinar gamma? Nah, fungsi utama sinar gamma yang pertama medis. Digunakan dalam terapi radiasi untuk membunuh sel kanker atau radioterapi. Terus yang kedua, industri. Digunakan untuk sterilisasi peralatan medis dan makanan karena kemampuannya membunuh mikroorganisme. Terus yang ketiga, astronomi. Digunakan untuk mempelajari peristiwa energi tinggi di luar angkasa seperti supernova. Karena energinya sangat tinggi, sinar gamma dapat menembus hampir semua material, termasuk tubuh manusia dan paparan berlebihan sangat bahaya. Nah, itulah sinar gamma dan fungsi sinar gamma.